Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali pembelajaran kita dengan doa ya. Ya, berdoa kalau bantu Ibu di doa. Kita berdoa. Dalam Bapa, dan Roh Kudus. Salam Maria, Salam Maria, Tuhan besertamu. Berjalan kau di antara wanita, dan berjalan dalam tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati ini. Dalam Bapa, dan Tuhan yang besertamu. Terima kasih adik Ibu sudah bantu Ibu pimpin doa. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Terima kasih ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Jangan lupa. Kemarin kan kita belajar tentang perubahan wujud benda ya. Ya, Ibu. Maka hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, tujuan kita belajar tentang sistem pencernaan ini adalah supaya kita semua tahu proses-proses dan urutan dari sistem pencernaan. Oke adik-adik, ada yang tahu apa itu sistem pencernaan? Tahu, Ibu. Belum tahu? Ya, Ibu. Sistem pencernaan adalah organ-organ yang berfungsi untuk mencerna makanan. Kalau sistem pencernaan itu bukan hanya ada pada manusia, tapi juga ada pada hewan. Tapi hari ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan yang ada pada Manusia. Oke, selanjutnya kita akan nyanyi. Tahu lagu Profil Pelajar Pancasila? Tahu. Kita pakai nada itu, tapi kita nanti ganti liriknya ya. Ibu catat dulu liriknya di papan. Oke adik-adik, ini liriknya. Sebelum itu Ibu bisa minta kalian semua berdiri dulu, kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Pencernaan manusia ada 6 prosesnya. Pertamanya di mulut, makanannya dikunyah. Makanannya meluncur masuk ke kerongkongan. Yang ketiga makanannya di lambung. Di lambung jadi bubur masuk ke usus halus. Makanannya diserap semua sari-sari. Makanannya yang kasar masuk ke usus besar. Yang terakhir keluarnya dihalus. Oke, Oke adik-adik, dari lagu ini kita tahu ya proses pencernaan manusia itu ada 6. Pertamanya makanannya masuk lewat Mulut. di mulut, makanannya Dikunyah. makanannya dikunyah oleh Gigi. Oke, jadi sudah 2 organ yang membantu proses pencernaan, yaitu mulut dan Gigi. yang kedua makanannya meluncur masuk ke Kerongkongan. Nah, supaya dia bisa masuk ke kerongkongan, ada suatu gerakan yang disebut dengan gerakan dorongan atau disebut dengan gerakan peristaltik. Nah, gerakan peristaltik ini gerakan yang apa tadi? Yang mendorong. Oke, kaki sudah 3. Yang pertama mulut, yang kedua gigi, dan yang ketiga Kerongkongan.
lambung. Kalau makanannya di lambung, dia jadi bubur. Berarti di lambungnya terjadi proses penggilingan. Terus di lambung bukan cuma ada yang disebut dengan kita menggiling makanan, tapi juga ada suatu asam yang disebut dengan asam HCl atau yang biasa kita sebut dengan asam lambung. Asam lambung itu biasanya berfungsi untuk apa? Ayo, ada yang tahu? Tidak tahu. Asam lambung itu berfungsi untuk membunuh bakteri yang masuk bersamaan dengan makanan. Selanjutnya, setelah jadi bubur atau setelah digiling ini, makanan itu menuju ke usus halus. Di usus halus terjadi penyerapan sari-sari makanan. Ini penyerapan sari-sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nutrisi-nutrisi akan diserap di usus halus ini. Kemudian makanan yang kasar yang sudah istilahnya sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh itu masuk ke usus besar. Nah, di usus besar ini terjadi proses penyerapan air. Penyerapan air di sisa-sisa makanan itu. Kemudian zat yang tidak diperlukan oleh tubuh akan dibuang oleh anus. Tapi sebelum ke anus, adik-adik tahu tidak? Biasanya kita punya feses atau yang disebut dengan biasa kita sebut dengan kotoran manusia itu disimpan di mana? Sebelum dia ke anus. Tidak tahu ya. Jadi sebelum menuju ke anus, makanan itu biasanya ditampung di tempat yang disebut dengan rektum. Jadi sisa-sisa sebelum dikeluarkan oleh anus, makanan yang sudah diproses itu akan disimpan dulu di rektum. Setelah sudah banyak, baru dikeluarkan oleh anus. Oke, kita ulang ya. Organ-organ apa saja yang berperan dalam sistem pencernaan? Yang pertama, mulut. Kedua, gigi. Ketiga, kerongkongan. Empat, lambung. Lima, usus halus. Enam, usus besar. Tujuh, rektum. Delapan, anus. Oke. Selanjutnya kita akan main game. Nanti ibu bagikan dalam dua kelompok. Ini kelompok pertama dan ini kelompok kedua. Sudah paham kan materinya? Sudah. Kita akan main game yang biasa kamu mainkan, yaitu game beta kaya. Tahu? Tahu. Oke. Supaya nanti ada pertanyaan nanti mengenai materi ini, supaya tidak ada yang menyontek, ibu hapus ya. Iya, Ibu. Sudah catat semuanya? Sudah. Jadi ibu hapus ya. Iya, Ibu. Berdiri berhadapan dengan kelompok dua ya. Kita di sini saja. Kelompok satu di sini, kelompok dua di sini. Berdiri berhadapan. Ayo. Oke, jadi hari ini kita akan main si kaya dan si miskin. Kan kalian belum tahu mana yang kaya, mana yang miskin. Jadi kita nanti tentukan dengan cara home pimpa duluan. Coba salah satu orang dari kelompok satu dan kelompok dua mewakili untuk home pimpa. Jadi home pimpa layu gambreng. Ulang. Gambreng. Home pimpa layu gambreng. Berarti kelompoknya Intan, kelompok si miskin. Terus kelompoknya Ici, kelompoknya kaya. Berarti ya kita main beta kaya. Kalau seandainya orang kaya pilih salah satu dari kelompok kalian harus bisa jawab dulu satu pertanyaan. Pertanyaannya ada di adik Afin. Nanti kalian ambil secara acak kartu itu. Kalau seandainya kalian bisa menjawab, berarti kalian bisa masuk ke kelompoknya si kaya. Paham? Paham, Ibu. Nah, satu orang terakhir yang sisa, kalau seandainya sudah pilih-pilih semua, sisa Intan misalnya, itu dia
dia harus menyelesaikan satu tantangan supaya bisa mendapatkan kembali semua anggota kelompoknya dan kelompok kamu dapat poin 1. Sekarang kita tulis dulu di sini ya. Nanti poin dari yang menang akan kita isi, misalnya kelompok Intan menang, kita isi di sini 1. Kelompok Inci menang, kita isi di sini 1. Nah, siapa yang poinnya paling banyak berarti kelompok dia itu kelompok pemenangnya. Kelompok 1 siap? Siap. Kelompok 2 siap? Siap. 1, 2, 3. Beta miskin, 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 maden, Mario. Beta kaya, 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 maden, Mario. Kamu mau ambil siapa? Maden, Mario. Kami mau minta si Intan, Maden, Mario. Oke, karena kelompok kaya telah memilih Intan, maka Intan harus menjawab pertanyaan. Pertanyaannya ada di adik-adik. Intan. Gerakan yang berada di dalam kerongkongan yang berfungsi mendorong makanan ke lambung adalah gerak peristatik. Oke, karena Intan sudah menjawab benar, kita lanjut pertanyaannya. Sudah anak terpilih, Mario, Mario. Terima kasih Tuhan dan Nyonya Mario, Mario. Beta miskin, 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 Mario, Mario. Beta kaya, 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 Mario, Mario. Kamu mau minta siapa? Mario, Mario. Kami mau minta si Reza, Mario, Mario. Karena Desa anak terpilih, maka dia harus menjawab. Pertanyaan. Sebutkan urutan proses pencernaan pada manusia. Yang pertama mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, yang keenam anus. Makasih. Ambil sudah anak terpilih, Mario. Terima kasih Tuhan dan Nyonya Mario. Beta miskin, miskin, Mario. Beta kaya, 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 Mario. Kamu mau minta siapa? Mario. Kami mau minta Anjeli, Mario. Oke, Anjeli, pilih kamu pertanyaannya. Sebutkan alat pencernaan yang ada di mulut, gigi. Ambil sudah anak terpilih, Mario. Terima kasih Tuhan dan Nyonya Mario. Oke, karena Elsa paling terakhir, supaya dia dapat kembali anggota-anggotanya, kita suruh dia ambil kartu tantangan. Tepuk pramuka bersama anggota kelompok. Tepuk pramuka. Karena Elsa berhasil menyelesaikan tantangannya, maka kelompoknya dapat nilai 1. Oke, Ibu boleh minta duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, Ibu boleh Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran ini, Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kamu hari ini mengikuti pembelajaran yang Ibu bawakan? Satu orang angkat tangan. Saya Ibu. Oke, Indri. Perasaannya sangat bahagia. Oke, tepuk tangan untuk selanjutnya Intan. Saya Ibu. Sudah. Perasaan sangat senang karena bisa bermain. Oke, tepuk tangan untuk Intan. Oke, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Sebelum kita doa penutup, Ibu mau berpesan kepada kalian untuk menghafalkan lagu sistem pencernaan
yang sudah Ibu tuliskan di papan tadi. Iya Ibu. Nanti hafalkan di rumah ya. Iya Ibu. Minggu depan akan Ibu periksa. Iya Ibu. Pembelajaran hari ini selesai, Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.